Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreni Andari. Dan Ibnu Herlambang Wicaksono. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Q-linear dengan elemen datanya berupa struct of array. Nah, kali ini berbeda dengan video sebelumnya, yang mana kita cuman menjelaskan tentang Q-linear saja. Gitu, langsung saja. Jadi sebenarnya apa itu Q-linear dengan elemen data berupa struct of array? Panjang banget. Apa itu, Mbak? Nah, seperti yang sudah kita ketahui di video sebelumnya bahwa Q-linear itu berupa antrian yang lurus gitu. Jadi, di sini bedanya dengan elemen datanya berupa struct of array. Apa sih itu? Jadi, itu adalah kumpulan elemen data dalam bentuk antrian atau Q yang isinya berupa array dengan beberapa tipe data di dalamnya, yang mana tetap menggunakan prinsip FIFO atau first come first serve. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana sih contoh animasi dari struct itu tadi. Nah, kita ibaratin dengan animasi bahwa makanan-makanan ini atau jajanan ini sebagai tipe datanya gitu. Jadi, ada integer, boolean, char, float, double, dan string. Sedangkan keranjang ini atau stroller ini sebagai struct atau bisa kita sebut sebagai wadah untuk tempat dikumpulkannya tipe-tipe data ini gitu yang akan nanti dipanggil di fungsi-fungsi yang akan kita bahas. Nah, jadi dimasukin satu-satu tipe datanya di dalam keranjang ini, yang mana keranjang ini kita ibaratin sebagai struct. Jadi tipe data ini berada di dalam struct gitu. Selanjutnya animasi antrian dengan struct. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa animasi antrian itu ya kayak animasi seperti kita biasanya. Maksudnya seperti kegiatan kita sehari-hari yang menggunakan prinsip FIFO atau first come first serve, yang mana misalnya kita beli di suatu minimarket. Apabila kita datang pertama untuk membayar di kasir, maka kita akan dilayani untuk pertama kali dan akan keluar lewat head gitu depan. Contohnya. Nah, di sini terdapat keranjang tadi yang kita ibaratkan sebagai struct, yang di dalamnya terdapat tipe-tipe data. Nah, orang ini sebagai Q, yang mana membawa struct ini tadi ke dalam antrian gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ini berada di posisi di belakang yang pertama. Lalu selanjutnya begitu juga. Nah, apabila posisi yang pertama ini selesai, maka dia akan keluar dan posisi yang kedua akan menempati posisi yang pertama. Begitupun selanjutnya. Nah, apabila akan ada orang lagi yang masuk, maka orang ini akan masuk dari tail atau posisi paling belakang. Begitu selanjutnya, apabila yang pertama sudah selesai, maka posisi yang pertama akan ditimpa oleh posisi yang kedua dan selanjutnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu deklarasi Q dengan elemen data berupa struct of array. Apa aja sih deklarasi yang di dalam Q? Nah, yang pertama yaitu define max 5. Maksudnya di sini mendeklarasikan bahwa nilai max itu mutlak 5 dan tidak bisa diubah-ubah apabila akan ada pendeklarasian di bawahnya. Jadi nilai max ini mutlak 5. Selanjutnya yaitu struct KRS dan struct mahasiswa. Kenapa sih harus ada struct KRS dan struct mahasiswa?
Nah, di sini struct HRS dan struct mahasiswa ini untuk elemen datanya itu dipanggil pada saat mengisi data-data gitu. Kenapa? Di dalam struct mahasiswa terdapat struct HRS. Nah, inilah yang disebut sebagai nested struct, yang mana struct di dalam struct. Selanjutnya yaitu struct Q. Struct Q ini berisi elemen data yang akan kita panggil saat fungsi-fungsi Q nanti dijalankan atau dipanggil. Nah, selanjutnya yaitu operasi Q linear dengan elemen datanya berupa struct of array yang akan dijelaskan oleh partner saya. Nah teman-teman, kita masuk ke operasi pada Q linear dengan elemen datanya berupa struct of array. Panjang banget, tapi kita akan mendeskripsikannya dengan singkat, padat, dan cukup jelas. Di sini ada pohon nih teman-teman. Nah, di sini pohon itu menambahkan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada fungsi init, yang kedua ada fungsi full, yang ketiga ada fungsi empty, yang keempat ada fungsi inQ, kelima ada fungsi deq, dan yang terakhir ada fungsi clear. Nah, kita di sini akan bahas satu persatu apa itu fungsi-fungsi dari yang ada dalam ini. Yang pertama yaitu adalah fungsi init. Fungsi init. Fungsi ini digunakan untuk menciptakan Q yang baru atau kosong, yaitu dengan cara memberi nilai awal atau head dan nilai akhir atau tail dengan -1. Di sini teman-teman aku akan jelasin. Di sini kalian bisa lihat fungsi init di sini digunakan untuk memberi nilai awal, head dan nilai akhir. Di sini nih ada head dan tail. Kenapa di sini ada kata Q di awalnya? Karena head dan tail ini berada di dalam struct Q yang kalian lihat di awal tadi yang dijelasin oleh Mbak Andrani Andari. Nah, selanjutnya di sini animasinya teman-teman. Kenapa tadi ditaruh di -1? Di sini kan ada struct nih, ada struct of array. Nah, di sini ada struct tapi of array, ada array-nya. Setiap struct ada tipe data yang akan dimasukkan. Nah, di sini ada head dan ada tail. Di sini tadi init digunakan untuk menginisialisasi head dan tail berada di -1. Kenapa di -1 teman-teman? Karena untuk memasukkan data ke 0, dia harus berada di sebelumnya. Data ke indeks ke 0, dia harus berada di sebelumnya indeks ke 0. Jadi dia dideklarasikan di -1. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan fungsi empty. Apa itu fungsi empty? Fungsi empty digunakan untuk mengecek apakah Q masih kosong atau sudah berisi data. Jika tail beri nilai -1, maka Q dinyatakan kosong dan akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka sebaliknya. Kalian bisa lihat di sini ada fungsi dari empty, itu dia bernilai true dan false. Perintah di sini if Q tail bernilai -1, maka dia akan return true. Maka empty ini bernilai true karena tailnya masih -1. Jika tidak, bernilai false. Fungsi ini berkaitan erat dengan inQ dan deq teman-teman. Nah, seperti contohnya teman-teman, kalau misalnya tailnya ini bernilai -1, maka dia akan bernilai true, empty-nya bernilai true, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi full. Fungsi full itu digunakan untuk apa? Karena dia ada fungsi empty, ada fungsi full. Fungsi full ini sama dengan fungsi empty teman-teman, tapi di sini digunakan untuk mengecek apakah Q sudah penuh atau belum. Jadi sebaliknya dari fungsi empty tadi, dengan cara mengecek nilai akhir atau tail sudah sama dengan nilai maksimal Q. Jika nilai akhir sama dengan max, maka fungsi akan memberikan nilai 1 yang artinya true. Jika tidak sama dengan, maka memberikan nilai 0. Nah, di sini teman-teman, kita lihat di sini ada fungsi dari full. Jika tail bernilai maksimal -1. Kenapa -1? Karena jika misalnya teman-teman deklarasikan maksimalnya 4 nih. Terus nanti kita menggunakan indeks di pengisian dari Q ini. Berarti 0, 1, 2, 3. Maka max -1 agar ketemu indeks 3. Dan itu akan mengambilkan nilai true. Dan jika tidak, bernilai false. Dan ini berkaitan dengan inQ yang akan kita bahas. Ini dia kita bahas. Di sini teman-teman, kalau misalnya ada struct di sini, ada Q-nya juga, ternyata full. Nah, fungsi dari full itu mendeteksi apakah Q ini
penuh atau belum. Karena ini sudah nilai penuh, jika nilainya maksimal, di sini jika nilai maksimal 4, kan tadi ada max min 1 teman-teman. Nah, tel ini bernilai 3, berarti Q ini sudah penuh gitu. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke fungsi inQ nih. Apa itu fungsi inQ? Fungsi inQ digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam Q. Gitu. Nih, teman-teman. Codingannya seperti ini. Di sini teman-teman keterangannya, jika Q masih kosong maka head dan tail diubah menjadi 0. Nih, di sini. Di sini fungsi empty digunakan teman-teman. Jika empty sama dengan benar atau true, itu head dan tail ditaruh di indeks ke 0, baru dimasukkan struct-nya teman-teman. Kayak ini ada name, nama, prodi, BK gitu kan. Itu kursornya ditaruh ke indeks ke 00 dulu. Setelah itu karena sudah empty bernilai false, maka dia masuk ke yang ke else nih teman-teman. Di else ini terdapat dua pilihan juga, ada if dan else di sini. Jadi di sini if jika full tidak sama dengan true, maka tile akan plus atau jika tidak penuh maka tile akan ditambah 1. Bisa tile akan ditambah 1 atau di increment dan berpindah ke kursornya berpindah ke 1 dan memasukkan datanya. Dan sebegitu sampai full, dia akan menampilkan queue overflow. Nah, ini animasinya seperti itu teman-teman. Misalnya nih, di awal data awal adalah -1 nih, masih belum ada data kan. Jika ada data masuk 1 nih, nah seperti ini. Maka kursornya tadi yang data di -1 dipindah ke 0 dan dimasukkanlah datanya. Ketika data masuk lagi, head tetap berada di 0 dan tile yang berpindah, tile mengincrement atau +1 nih di sini. Data masuk ke indeks nomor 1 dan selanjutnya seperti itu sampai fungsi dari full tadi sudah penuh. Jika fungsi sudah penuh kan teman-teman, maka jika ada data masuk lagi akan queue overflow. Ketika queue overflow maka data tidak bisa masuk lagi gitu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi the queue. Apa itu fungsi the queue? Fungsi the queue, fungsi ini digunakan untuk mengambil elemen dari queue dengan cara memindahkan semua elemen ke satu langkah ke posisi depannya sehingga elemen yang terdepan itu tertimpa. Nah, codingannya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat, kalau kalian masih blur berarti settingan kalian kurang maksimal di 720p lah minimal. Di sini kelihatan ada beberapa memori temporary. Di sini memori temporary digunakan untuk mengembalikan nilai. Jadi misalnya nih ada fungsi dari perulangan. Ditampilkan dulu, terus di fungsi perulangan atau menggunakan for dan menggunakan tolak ukur dari integer pertama yaitu head 0 dan integer kurang dari nilai tile dan di increment. Memori temporary-nya diisi data setelahnya. Setelah itu di bawahnya ini adalah data yang pertama itu ditimpa oleh data setelahnya gitu teman-teman. Setelah perulangan selesai queue tile min berarti dikurangi 1 agar tilenya maju ke posisi ke depannya, dikurangi 1 gitu teman-teman. Selanjutnya animasinya seperti ini. Misalnya ada data ini teman-teman, kelihatan data yang penuh ini. Ketika kita menggunakan fungsi the queue, maka data yang ada di belakang ini akan maju ke satu langkah ke depan dan akan menumpuk data yang di depannya. Jadi untuk contohnya seperti ini. Nih kan data yang di belakang tadi maju semua ke depan. Data yang pertama dianggap hilang atau dikeluarkan. Apakah data di sini benar-benar hilang teman-teman? Itu enggak. Tetap ada data di sini tapi dianggap tidak ada karena semua yang berada di belakang kursor dari tile akan dianggap tidak ada. Itu teman-teman. Jadi seperti ini datanya ditumpuk ke depannya. Nah, ketika sudah sampai akhir dikeluarkan, maka dia akan queue underflow. Ketika sudah habis datanya, maka dia akan menampilkan queue underflow. Ketika kita menekan atau memberikan perintah the queue lagi. Karena head dan tail sudah berada di -1. Begitu teman-teman untuk penjelasannya dari the queue. Nah, sekarang masuk ke dua terakhir nih teman-teman. Itu adalah fungsi clear.
Fungsi clear. Fungsi clear ini digunakan untuk menghapus semua elemen dalam queue. Di dalam queue ini akan dihapus semua elemennya. Jadi sebenarnya ada dua cara teman-teman. Yang pertama itu menuliskan fungsi seperti inisialisasi atau fungsi seperti init. Nih, seperti ini nih. Seperti kalian lihat. Selanjutnya, yang kedua yaitu memanggil fungsi the queue berulang kali hingga queue kosong. Nah, cara yang kedua ini juga bisa digunakan tergantung dengan kondisi codingannya teman-teman dan di kasus yang teman-teman pelajari. Bisa kalian panggil the queue sampai benar-benar kosong. Tapi lebih simpelnya seperti ini teman-teman. Tinggal kasih seperti inisialisasi, seperti init gitu. Selanjutnya, ini adalah animasinya. Ketika misalnya queue ini sudah berisi atau sudah penuh atau sudah berisi seberapapun atau mungkin di sini. Ketika kita memberikan perintah clear, maka head dan tail akan menuju ke -1 dan data yang berada di belakang dari kursor tail ini akan dianggap hilang atau kosong. Seperti itu teman-teman ya, cara gampangnya sih gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu fungsi read. Nah, seperti biasa teman-teman ya, seperti fungsi read biasa teman-teman pasti kalau udah sering coding pasti paham fungsi ini. Fungsi read ini digunakan untuk menampilkan data yang ada dalam queue. Nah, untuk menampilkan data ini teman-teman pakai fungsi perulangan. Teman-teman pasti tahu, teman-teman juga bisa menambahkan fungsi-fungsi yang lain. Seperti misalnya di sini aku tambahin hasil dari IPK. Di sini ada hasil dari A, B, C, D, E. Nah, di sini ada fungsi dari show atau fungsi dari read. Sama aja teman-teman. Di sini untuk perulangan kalian pasti teman-teman juga udah paham mau diulang dari bawah atau dari atas, terserah teman-teman semua sesuai dengan codingan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ada data tadi yang masih penuh nih, ditampilin. Nah, ketika ditampilkan seperti ini data ya. Tergantung teman-teman menambahkannya gimana. Kalau aku menambahnya gini, ya lebih gampang. Untuk contoh programnya seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari program queue atau codingan queue yang sudah kita tulis tadi dan sudah dijelaskan per fungsi-fungsinya. Nah, ini ada fungsi in queue, ada fungsi dequeue, ada fungsi show, fungsi clear, dan yang terakhir exit untuk mengeluarkan program yang telah dijalankan gitu. Nah, yang pertama yaitu kita ingin memasukkan data. Maka kita memasukkan pilihan 1. Memasukkan NIM misalnya 3251 dengan nama Andriani. Selanjutnya prodi informatika, IPK 3,2. Nah, itu akan disimpan dan apabila kita ingin menampilkannya, maka kita menuliskan 3 sebagai pilihan show. Nah, tadi NIM-nya 3251, namanya Andriani, prodinya informatika, IPK-nya 32 dengan nilainya B gitu. Jadi, apabila sudah terlihat nih isi queue-nya begini, apabila kita ingin menambahkannya lagi, maka kita menuliskan lagi in queue dengan pilihan 1. Namanya NIM-nya yaitu 3282 sebagai Ibnu informatika dengan IPK 3,5. Tadi sudah masuk juga ke dalam queue yang sudah kita inputkan tadi atau yang sudah dijalankan fungsi in queue. Apabila kita ingin melihat isinya, maka seperti tadi pilihan show. Nah, ada yang pertama, ada yang kedua. Selanjutnya, apabila ingin mendelete atau mengeluarkan, maka kita masukkan pilihan kedua nih. Nah, maka yang keluar itu data yang pertama tadi, yang nama Andriani. Sedangkan isi queue yang sekarang yaitu yang dengan nama Ibnu, gitu. Nah, jadi kita lihat ulang apakah sudah keluar data yang pertama tadi. Nah, benar kan? Jadi data yang pertama tadi sudah keluar dan tinggal data yang kedua sebagai data yang pertama, menempati posisi pertama begitu. Nah, apabila kita ingin membersihkan seluruh isi dari queue, maka kita menggunakan fungsi clear.
Nah, jadi kosong, sudah tidak ada lagi gitu. Saat kita show-nya Q underflow karena Q dalam keadaan yang kosong, sudah dikosongkan dengan fungsi clear tadi. Akhir untuk mengeluarkan si program ini tadi, maka kita menggunakan pilihan 5, yaitu exit. Maka keluar. Oke. Nah, seperti teman-teman penjelasan dari kami. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Atau jika ada yang koreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Jadikanlah video ini sebagai referensi buat kita belajar bersama agar kita saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Seperti biasa, dan saya Ibnu Lambang. Saya Andriani Andari. Undur diri dan see you next video. Bye. Bye.